والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Ringkasan Al-Fusul fi Siratul Rasul, karya Al-Imam Al-Mu'arrikh Al-Mufassir Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Kemarin sudah kita bahas, awal kali diwajibkan jihad fi sabilillah ketika beliau sudah sampai di Madinah, kurang lebihnya 2 tahun. Di Madinah 2 tahun, kekuatan sudah terbangun, orang-orang Ansor pun juga mendukung, bahkan ada dari kalangan alim ulamanya Yahud yang masuk Islam. Siapa namanya kemarin? Salah satu alim ulamanya Yahud yang masuk Islam, siapa? Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Akhirnya ada kekuatan di situ. Nah, barakallahu fikum, berperang dan juga ingin menampakkan kekuatan kaum muslimin di hadapan orang kufar Quraisy yang ada di Mekah. Akhirnya apa? Disyariatkan jihad pada tahun 2 Hijriah. Disyariatkan apa? Jihad. Para ulama telah membahas, menyebutkan Rasulullah berperang kurang lebihnya 19 kali peperangan. 19 kali peperangan. Peperangan yang pertama diawali dengan perang namanya apa? Barakallahu fikum, dikenal dengan perang sebelum Musyairah, ada peperangan namanya perang Waddan atau Abwa namanya. Ghazwatul Abwa atau Ghazwatul Waddan. Terjadi pada tahun 2 Hijriah. Tapi ternyata apa? Di situ tanpa ada peperangan karena musuhnya lari duluan. Maksudnya dianggap peperangan karena mau perang ini sebenarnya. Mau berperang tapi ternyata musuh lari. Paham ya? Pada tahun 2 apa? 2 Hijriah di bulan Safar. Bulan Safar tahun 2 Hijriah, perang apa namanya tadi? Perang Waddan atau perang Abwa. Nah, tidak terjadi peperangan, kenapa? Karena musuhnya lari duluan. Paham belum? Nah, kemudian perang berikutnya dikenal dengan perang apa? Ghazwatul Buat. Perang Buat namanya. Perang Buat itu juga sama, 2 Hijriah juga. 2 Hijriah, barakallahu fikum, tapi juga sama. Tidak terjadi peperangan, musuhnya lari duluan. Paham belum? Barulah perang yang berikutnya dikenal dengan perang Badr Al-Ula. Itu juga sama kejadiannya. Jadi tidak terjadi peperangan, tidak terjadi bunuh-membunuh, mereka lari duluan. Barakallahu fikum, baru perang yang keempat, walaupun dianggap perang yang pertama karena ada peperangan situ, perang Al-Musyairah yang akan kita baca nanti. Tapi kita urutkan aja biar tambah jelas. Qala al-mu'allifu asbahullah. Jadi perang-perang tadi diingat-ingat ya. Perang Al-Abwa 1. Dikenal dengan perang Waddan. Kemudian perang apa? Buat 2. Yang ketiga perang Badr Al-Ula. Yang keempat perang Al-Musyairah. Kita lihat ahamul maghazi wal bu'us. Peperangan-peperangan yang paling terpenting dan juga utusan-utusan. Barakallahu fikum, kita lihat di sini. Ba'su Ubaidah ibn Harith ibn Muttalib. Diutusnya Ubaidah bin Harith bin Muttalib. Ini perhatian Bapak ya. Utusan pertama ini diutusnya Ubaidah ibn Harith ibn Muttalib. Ba'atha sallallahu alaihi wasallam Ubaidah ibn Harith ibn Muttalib fi Rabiul Akhir fi 60 aw 80 raqiban minal muhajirin. Perhatikan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ubaidah bin Harith bin Muttalib 60 atau 80 orang pengendara dari kalangan muhajirin. Kemana? Ila ma'in bil Hijaz. Di suatu tempat di Hijaz. Barakallahu fikum, bi asfal saniyatil marrah. Yang tempat letaknya itu apa? Barakallahu fikum, di sekitar tempat namanya Saniyatil Marrah, di bawah disebutkan maudhi'un qaribun minal Juhfah, tempat yang dekat dengan Juhfah. Disitulah Rasulullah mengutus siapa tadi? Ubaidah ibn Harith bin Muttalib. Falaqau jam'an 'aziman min Quraisy. Akhirnya mereka berjumpa segerombolan besar dari kalangan orang-orang Quraisy.
Naam, alaihim dipimpin mereka oleh siapa? Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Rombongan besar tadi itu dipimpin oleh siapa? Ikrimah, putranya Abu Jahal. Wakila, ada juga yang mengatakan bal kana alaihim Mikriz ibn Hafs. Naam. Ada juga yang mengatakan di sana yang mimpin di situ ada di rombongan besar tadi itu Mikriz bin Hafs. Falam yakun bainahum qital, tidak ada peperangan tapi karena mereka lari. Paham ya? Cuman ketika mereka lari, Sa'ad bin Abi Waqqas melepaskan apa? Anak panahnya. Nah, di sini dikenal dengan awal pertama kali yang melemparkan anak panah kepada orang kafir adalah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Kita lihat, illa anna Sa'ad ibn Abi Waqqas rasyaqal musyrikin yauma idin bisahmin. Ketika mereka lari, enggak ada peperangan. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas melemparkan anak panah kepada kaum musyrikin pada hari tersebut. Fakana awwala sahmin rumiya bi fi sabilillah. Maka peristiwa tersebut dikenal dengan apa? Anak panah yang pertama kali dilemparkan, dipanahkan di jalan Allah ini. Siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Masya Allah. Termasuk apa? Termasuk sahabat yang dikenal dengan al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Ayo, siapa yang ingat? 10 orang dijamin masuk surga. Cara menghafalnya mudah. 4 khulafa rasyidun tinggal ditambah 6. Coba antum sebutkan. Antum. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Zaid. Sa'id bin Zaid, apa? Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Awam, apa? Abdurrahman bin Auf, tambah khulafa rasyidun. Paham ya? Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya Abdurrahman bin Auf juga, jadi satu di situ mengenai 10 orang yang dikenal dengan al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dikenal dengan al-mubasysyaruna bil jannah, dikasih kabar gembira masuk surga. Abu Bakar bil jannah, Umar bil jannah, Utsman bil jannah, Ali bil jannah, Abdurrahman bin Auf bil jannah, Zubair bin Awam bil jannah, kemudian Talhah bin Ubaidillah bil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas bil jannah, Sa'id bin Zaid bil jannah, satu lagi siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah bil jannah. 10 orang dijamin masuk surga. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, itu dikenal dengan al-mubasysyarun bil jannah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenal dengan apa? Dikenal dengan orang yang pertama kali melemparkan anak panahnya di jalan Allah taala. Ini. Nah, barakallahu fikum. Wa farra yauma idin minal kuffar ilal muslimin Al-Miqdad bin Amr Al-Kindi wa Utsbah bin Ghazwan radhiyallahu anhuma. Dan saat itu dari kalangan kufar karena dilempar tadi itu lari, ada yang lari menuju kaum muslimin masuk Islam. Miqdad bin Amr Al-Kindi dan Utsbah bin Ghazwan radhiyallahu anhuma. Paham ya? Nah, jadi pertama kali yang melempar anak panah di jalan Allah taala siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Itu faedah yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini karena ada keterkaitannya. Kita selesaikan satu lagi ya. Ada keterkaitannya biar tambah jelas. Faedah yang kedua, Ghazwatul Usyairah. Ini perang Usyairah ini disebutkan dalam hadis pertama kali nanti ya. Sebutan apa? Nah, barakallahu fikum, pertama kali peperangan juga. Usyairah wa yuqal bisin al-muhmalah wa yuqal al-Usyairah. Al-Usyairah, al-Usyairah, al-Usyairah sama aja. Kharaja bi nafsihi sallallahu alaihi wasallam fi asna'i Jumadil A'ula hatta balaghaha. Ini juga sama tahun 2 Hijriah. Tahun berapa? 2 Hijriah. Jadi tahun 2 Hijriah itu pada tahun 2 Hijriah ada perang Waddan, perang Buad, perang Badr Ula, perang Usyairah sama 2 Hijriah semuanya itu. Pada tahun 2 Hijriah. Paham ya? Nah, walaupun enggak ada perangan sebenarnya, maksudnya itu mereka lari duluan gitu ya. Nah, perang yang sekarang ini perang Usyairah, Rasulullah keluar sendirian. Fi asna, di pertengahan bulan Jumadal Ula.
hatta balagha, sampai beliau di tempat namanya apa? Makanun bi batni yanbu', tempat yang terletak di batni yanbu', nomor 2 bawah itu. Yanbu' qaryatun kabirah ala 7 marahil min al-Madinah min jihatil bahr. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi tempat yang ada di pesisir laut. Paham ya? Jaraknya itu kampung besar itu ya. Nah, kampung besar. Nah, barakallahu fikum, kalau hitung jaraknya ya di sekitar Madinah lah, cuman agak jauh sedikit. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Rasulullah sampai tempat tersebut, wa aqama hunaka baqiyatu syahr, Rasulullah tinggal di sana. Nah, barakallahu fikum, barakallahu fikum, sisa bulan yang ada, bulan tersebut Jumadil Ula, Rasulullah kan pertengahan Jumadil Ula berangkat sendirian. Nah, barakallahu fikum, menuju ke tempat tadi ya. Nah, barakallahu fikum, yanbu' tadi itu. Wasalaha Bani Mudlij, di situ mengajak damai Bani Mudlij. Bani Mudlij siapa sih? Atau walayani min Jumadil Akhirah. Jadi beliau tadi tinggal di sana beberapa hari, sisa bulan Jumadil Ula dan beberapa malam pada Jumadil Akhirah. Paham ya? Mengajak damai Bani Mudlij. Bani Mudlij siapa yang ingat? Di sana ada orang yang masuk Islam, yang semula di kampung itu ketika Rasulullah mau hijrah dari Makkah ke Madinah, ditemani Abu Bakar Siddiq dan juga penunjuk arah. Siapa penunjuk arah itu? Abdullah bin Uraikid. Nah, barakallahu fikum, sempat dikejar ketika sampai di kampung Mudlij ini. Siapa itu? Suraqah bin Malik. Nah, barakallahu fikum. Tsumma raja'a wa lam yalqa kaidan. Kemudian beliau pulang kembali, tidak menjumpai makar sama sekali. Paham ya? Ini dikenal Ghazwa al-Usyairah, berarti tidak ada pembunuhan situ ya. Tidak ada peperangan. Beliau mengajak damai Bani Mudlij tadi itu dan kembali dalam keadaan tidak menjumpai makar. Kita tutup yang terakhir. Wa fi Sahih Muslim min hadiits Abi Ishaq As-Sabi'i, qala qultu li Zaid bin Arqam, aku berkata kepada Zaid bin Arqam, kam ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang? Qala 19 ghazwatan. Dihafal ini ya. Dihafal, walaupun enggak hafal hadisnya tapi hafal apa kandungannya. Yaitu apa? Rasul ditanya, maksudnya apa? Zaid bin Arqam ditanya, oleh siapa? Abu Ishaq As-Sabi'i, berapa kali Rasul berperang? Qala 19 ghazwatan, 19 kali peperangan. Awwaluha al-Usair awil Usair. Peperangan pertama kali menurut sini ya, Usair atau Usair itu Usyairah tadi itu. Paham ya? Wa illa sebelumnya ada peperangan-peperangan, memang enggak ada peperangan situ, maksudnya enggak ada pertumpahan darah, cuma dihitung peperangan itu. Karena awalnya mau berperang mereka lari duluan. Adapun pembahasan berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.